Membuat begitu. Jangan beri kesempatan perayaan Asyura bagi orang-orang Syiah. Jangan. Itu adalah sarana yang sangat efektif untuk mempengaruhi generasi muda kita. Ini dibagi Asyura. Doa itu dibagi di Asyura. Doa laknat dibagi di hari perayaan Asyura. Malam Asyura itu tanggal 10 Muharram. 10 Muharram. Mudah-mudahan tidak seperti di luar. Kita sudah resah. Saya sudah sampaikan langsung itu dalam forum yang saya sampaikan bahwa tolong itu pemerintah. Kita ada bersama dengan Dewan Makassar. Kita bilang tolong. Saya bilang begitu. Tolong ini saya baca di koran. Perayaan Asyura itu meresahkan masyarakat. Jangan diberi izin. Atau kalau tidak segera sampaikan kepada pihak kepolisian, keamanan. Jangan diberi izin untuk mereka merayakannya. Kenapa? Bahaya itu. Nanti ke depan kita konflik pasti itu. Kalau begitu caranya, pasti berkelahi masyarakat. Itu konflik caranya. Jangan sampai seperti di Pakistan. Perayaan Asyura itu ditandai dengan nikah mut'ah masal di malam harinya. Dan anak yang lahir itu adalah disebut mutahhari. Tidak bergerak mutahhari, anak suci katanya. Jadi zina melahirkan anak suci. Kita enggak begitu. Zina melahirkan anak suci. Dan ada pengakuan kesaksian seorang yang sudah keluar dari ajaran Syiah, dia mengatakan malam itu ketika kita sudah dipersilakan cari pasangan masing-masing untuk mut'ah, dimatikan lampu begitu, dia juga berzina juga di situ. Ternyata keesokannya didapatkan yang dia zina itu adalah ibunya. Ayo Ustaz, dia masih silakan. Tak boleh ini adalah sesuatu yang apa yang saya ini. Jadi berhati-hati, jangan beri kesempatan. Di Jogja saya nggak tahu, tapi tolong teman-teman di Jogja, teman-teman di sini tolong diperhatikan. Kalau ada begitu, tidak ada yang menginginkan konflik dan kita juga tidak mau berubah dengan cara kekerasan begitu. Laporkan saja kepada pihak kepolisian, ya. Pihak keamanan ini meresahkan. Dan diskusi aja dengan teman-teman di kampus. Saya kira di GMA ada itu ya, orang-orang yang ikut Syiah, ya, kajian-kajian di Jambi itu ada saya kira. Tanya mereka dapatkan di malam Asyura. Dicatat itu ditulis dan dimasukkan laporan ke pihak kepolisian. Mudah-mudahan dilarang. Dan kita bersama-sama di situ kita berupaya maksimal di situ. Itu adalah sarana-sarana yang sangat efektif untuk menyebarkan ajaran Syiah. Hadirin dan sekalian sangat berbahagia. Saya tidak yakin bisa menyampaikan semua tentang Syiah karena begitu banyak. Begitu juga dengan dokumen-dokumen yang ada juga begitu banyak. Film yang saya sebut tadi, kemudian gambar-gambar yang sebut tadi itu juga begitu banyak. Tapi mudah-mudahan di sisi kedua nanti insya Allah kita akan sampaikan sedikit tentang Syiah di Indonesia. Tentang Syiah di Indonesia, perayaan Asyura, bagaimana ya, dan seterusnya. Demikian saya mohon maaf kalau kepanjangan karena memang materinya juga tidak singkat. Ya. Maksud saya menyampaikan ini adalah untuk kita menjaga persatuan kita, kebersamaan kita. Jangan sampai hal-hal yang tidak benar itu menyusup masuk ke kita, merusak kita, ya. Anak-anak kita, generasi muda kita, mari kita selamatkan mereka. Itu bukan untuk kita sekarang, tapi untuk kita di masa kita di masa mereka. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Ahmad. Ini cukup panjang, masih kurang ini. Ya. Saya kira masih kurang karena cerita apa yang di dalam makalah itu masih sangat sedikit sekali. Ada cerita lain dari salah seorang ulama yang ada di Haudan yang di Iran itu, Syekh Syarifuddin itu datang ke Baghdad. Jadi banyak cerita bagaimana kesalahan-kesalahan mereka ketika berkumpul dengan orang-orang Syiah di Baghdad. Ada salah seorang pemuda yang bertanya, saya ini ada seorang mahasiswa doktor di Inggris, saya pengen nikah, ya, tapi belum ada yang mau. Ya. Terus saya Janaruddin beliau mengatakan, ulama ini mengatakan, ya udah nikah mut'ah saja katanya. Tapi saya nyari-nyari nggak ada yang mau dengan saya. Oh, kamu
pengen ini ya, kamu pengen nikah dengan orang Yahudi, orang Nasrani itu nggak boleh, itu jelas nggak boleh. Ulamanya bilang begitu. Sampai akhirnya saya jelas menikah dengan wanita Yahudi, wanita Nasrani nggak boleh. Mau nikah dengan wanita dari Iran kemudian dibawa ke Inggris nggak boleh juga. Ya, kemudian ulamanya mengatakan, ya, saya mendapatkan riwayat dari Ja'far bahwa boleh laki-laki menikah dengan laki-laki. Ini naudzubillah sekali. Itu ada dari itu disebutkan oleh Dr. Hussein Al-Musawi dalam buku Nilai Wanitanya ini. Ini adalah salah seorang tangan kanannya Imam Al-Khomeini yang tobat dan menulis buku ini. Menceritakan bagaimana seorang ulama tadi, jangan sampai salah, pokoknya harus dijawabkan. Nah, akhirnya beliau Dr. Hussein Al-Musawi melihat pemuda ini bingung keluar dari Islam, saya malah tambah bingung gitu. Padahal Dr. Hussein Al-Musawi juga mendengar dari murid-muridnya ulama ini, Zainuddin ini, bahwa beliau sendiri ketika ke Eropa beliau juga menikah dengan orang Yahudi, orang Nasrani yang dikabulkan di mereka. Alhamdulillah. Ini salah satu kisah yang sebetulnya itu sangat ya perlu waktunya cukup butuh banyak, tapi karena waktu yang sempit ini. Bapak Ibu sekalian, yang baik dari Allah, kami beri kesempatan mungkin 2 penanya. Tentunya kalau 2 penanya ini waktunya tidak cukup karena dijawabnya akan panjang insya Allah. Tapi tidak mengapa karena insya Allah setelah dulu nanti setelah kita istirahat makan siang, kemudian kita masuk sesi kedua dengan Ustaz Tinggal Resnas. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu sudah siapkan saat ini bisa ditunda dan insya Allah nanti disampaikan di sesi kedua. Tapi untuk sesi pertama ini kami beri kesempatan 2 saja. Mungkin dari jamaah ikhwan kami silakan, atau mungkin dari akhwat. Untuk akhwat silakan tulis dalam lembaran kertas. Untuk ikhwan silakan maju ke depan di mic dan sebutkan nama atau mungkin dari institusi mana. Silakan. 1, 2 ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Jumat. Dari mana ya? Dari Selatan. Dari waktu mahasiswa. Alhamdulillah. Oh, sudah ya. Nama saya sangat senang ya bisa menghadiri seminar Asia karena berdasarkan buku seperti yang Ustaz Rahman sampaikan bahwa di internet memang Asia gerakannya luar biasa. Dan betul, saya sepakat kalau kita membaca atau mengikuti mereka, kita sebagai muslimah itu luar biasa emosinya. Bahkan sampai sebagai emosinya saya di dalam mengenai mereka, di situs mereka, di WordPress, saya pernah menantang mereka dengan ilmu yang sedikit yang saya miliki. Saya pernah menantang mereka itu. Jadi mereka itu menuduh 3 ulama besar, Syekh Bin Baz, Syekh Albani dan Syekh Utsaimin dengan pendapat yang sangat gambir, yang saya tidak yakin karena saya belajar pada Ustaz semua, belajar pada saya semua. Mereka menuduh seperti itu dengan tuduhan pendapat yang saya sendiri saya tidak tahu apakah mereka berbeda, tapi sekarang saya tidak begini itu nggak begini. Salah satu pendapatnya mereka menuduh Syekh Bin Baz itu membolehkan minum siang hari pada saat puasa misalnya, atau Syekh Albani yang membolehkan pendapat yang membersihkan sekali. Saya itu mustahil bagi beliau, sebab beliau. Dan salah mereka untuk kalau memang dia bisa membuktikan itu, salah mereka untuk penggal kepala saya kalau memang betul. Silakan mereka menggal kepala saya kalau memang pendapat betul, mereka buat dalam kitabnya. Silakan menggal saya di hadapan umum. Tapi sebaliknya, kalau mereka nggak bisa membuktikan, saya akan menggal kepala mereka. Sampai berkali-kali sana tatapan begitu di WordPress, bahkan dari emailnya, ya, kalau di WordPress kan mungkin bisa di ban ya, istilahnya di seleksi di spam. Saya kirim email, kalau berani silahkan kirim email ke saya, kita adakan turun. Saya tunggu beberapa sampai sekarang tidak ada jawaban. Bahkan IP saya juga saya kirim dia sama saya tidak pernah masuk. Bantar-bantar nggak pernah masuk. Itu emosi saya. Ini